Phil Foden pahlawan kemenangan Manchester City. Phil Foden menjadi pahlawan kemenangan Manchester City atas Borussia Dortmund dalam leg pertama perempat final Liga Champions di Etihad Stadium, Rabu dini hari waktu Indonesia Barat 7 April 2021. Golnya pada menit 90 membuat The Citizen mengakhiri laga dengan skor 2-1. Ketika Man City butuh kemenangan guna dijadikan modul untuk leg kedua, Foden muncul jadi pahlawan. Manajer Pep Guardiola pun akhirnya bisa bernafas lega. Gol Foden tersebut mengantarkannya mencatatkan rekor Liga Champions. Dikutip dari Opta, dia menjadi pemain Inggris termuda yang bisa mencetak gol di kompetisi elit benua biru dan membuatnya timnya menang. Foden mencetak gol ke gawang Dortmund saat masih berusia 20 tahun 313 hari. Dia lebih muda ketimbang Wayne Rooney yang sebelumnya memiliki rekor tersebut. Rooney mencetak gol kemenangan bagi Manchester United ketika unggul 3-2 atas AC Milan pada April 2007. Ketika itu usianya 21 tahun, 182 hari. Mantan bek Man City Joleon Lescott memberikan apresiasi kepada Foden. Menurut dia, kepercayaan dari Pep Guardiola dibayar lunas dengan penampilan apik. Sepanjang pertandingan Foden sangat menonjol. Dia mampu memberi bukti bisa bermain konsisten sepanjang musim untuk The Citizen. Dia membuktikan bahwa dia ada di starting 11 Pep Guardiola untuk pertandingan besar. Sekarang dia menjadi orang yang menonjol dalam pertandingan, kata Lescott dikutip dari laman resmi UEFA. Meskipun menang, Guardiola tidak puas dengan performa anak asuhnya. Pep Guardiola menyesalkan Manchester City yang buang-buang peluang saat menang 2-1 atas Borussia Dortmund. The Citizen belum sepenuhnya aman dengan hasil ini. Manchester City bersusah payah mengalahkan Borussia Dortmund di Etihad Stadium pada leg pertama perempat final Liga Champions, Rabu 7 April 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Meski menang, langkah Man City ke semifinal bakal tetap berat. Pasalnya, Dortmund mengantongi gol tandang dari laga ini. Dortmund hanya perlu menang 1-0 di leg kedua yang berlangsung di Signal Iduna Park 15 April untuk menyingkirkan Man City. Manajer Manchester City Pep Guardiola menyesalkan kegagalan anak asuhnya mengoptimalkan peluang di laga ini. Hal tersebut menjadi sebab utama The Citizen dalam kondisi yang tak sepenuhnya menguntungkan untuk menyosong leg kedua. Situasi ini membuat Guardiola tak punya pilihan lain kecuali tetap membidik kemenangan di leg kedua yang berlangsung di markas Dortmund. Kemenangan pada leg kedua bakal memastikan mereka melaju ke semifinal. Kami akan pergi ke Dortmund untuk memenangkan pertandingan. Di babak pertama malam ini, kami tidak cukup baik dalam menguasai bola. Babak kedua jauh lebih baik, ujar Guardiola dikutip dari situs UEFA. Kami memiliki 2 atau 3 peluang emas untuk mencetak gol kedua atau ketiga ketika skor 1-0. Untuk bermain di posisi yang kami inginkan, kami harus bisa membangun serangan dengan baik. Kami memiliki kesempatan lain minggu depan, ungkapnya. Pada kesempatan yang sama, Guardiola juga mengakui bahwa salah satu penyebab kurang maksimalnya penampilan Man City di babak pertama kontra Dortmund lantaran para pemainnya mendapatkan tekanan yang cukup besar untuk meraih kemenangan. Pada babak kedua kami tampil lebih baik. Ketika Anda berhasil memenangkan 26 pertandingan dari 27 penampilan dan mereka terpuruk di Bundesliga, maka tekanan ada di pundak kami. Namun kami memiliki komitmen dan keinginan yang luar biasa untuk bisa melalui semuanya, tutup sang manajer. Kevin De Bruyne sukses pimpin kemenangan Man City. Kevin De Bruyne terpilih menjadi pemain terbaik dalam laga leg pertama perempat final Liga Champions 2020-2021 yang mempertemukan Manchester City versus Borussia Dortmund, Rabu 7 April 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. City sukses memenangi laga ini dengan skor 2-1. Tuan rumah mampu unggul lebih dulu berkat gol yang dicetak Kevin De Bruyne. Dortmund sempat menyamakan skor lewat gol Marco Reus sebelum Phil Foden memastikan kemenangan City. Berkat hasil ini, Manchester City berpeluang besar melaju ke semifinal
Meski demikian, Dortmund masih memiliki kesempatan karena bakal menjadi tuan rumah pada leg kedua pekan depan. Tak cuma menyumbang gol pembuka bagi Manchester City, De Bruyne juga tampil impresif sepanjang pertandingan. Hal tersebut diakui oleh pengamat teknik UEFA, Roberto Martinez. Dia adalah pencetak gol, tetapi yang lebih penting menjadi pusat dari segala sesuatu yang baik untuk City malam ini, dengan dan tanpa bola. Ujar Martinez di laman resmi UEFA. Dia membawa tujuan untuk permainan City dan niat serta ancaman dengan permainan menyerang yang konstan dan energik. Penampilan Fosten yang menunjukkan pemahaman luar biasa dan kesadaran ruang dalam penampilannya. Tambahnya, Kevin De Bruyne tercatat melepas 2 tembakan serta mencatatkan akurasi umpan hingga 89% dengan melepas 2 umpan kunci. Tak hanya itu, De Bruyne juga tercatat 2 kali melakukan dribble sukses serta sekali memenangi duel udara. Musim ini De Bruyne tercatat bermain dalam 4 laga di Liga Champions. Hebatnya di keempat laga tersebut, ia selalu berkontribusi baik gol maupun assist. Kalau mau juara, Harry Kane disarankan bergabung ke Manchester City. Striker andalan Tottenham Hotspur Harry Kane dirumorkan akan meninggalkan tim asal London itu pada akhir musim 2020-2021. Tak kunjung mendapatkan trofi disinyalir menjadi faktor utama Kane ingin pindah. Manchester United, Manchester City, dan Real Madrid dirumorkan ingin mendatangkan pemain asal Inggris itu. Selama berkostum Tottenham, Kane telah tampil dalam 328 pertandingan di semua kompetisi dengan menorehkan 217 gol dan 46 assist. Rumor kepindahan Harry Kane juga turut menyita perhatian ex-gelandang Manchester City, Steve McManaman. Menurut McManaman, Kane harus bergabung dengan Manchester City jika ingin juara. Jika Kane ingin juara, tentunya tim yang paling banyak meraih trofi saat ini adalah Manchester City. Jadi itu akan menjadi keputusan yang mudah, kata McManaman. Tapi orang-orang terbawa dengan berita Kane harus memenangkan trofi untuk menjadi pemain yang hebat. Meski belum meraih trofi, Kane adalah pemain yang hebat. Dia akan menjadi salah pemain terbaik di dunia, tutur McManaman. McManaman juga mengibaratkan situasi Kane saat ini dengan Alan Shearer. Shearer juga tak memenangkan trofi Liga Inggris di Newcastle United, tapi dia adalah pemain terbaik pada era itu. Lihatlah Alan Shearer. Orang-orang berbicara tentang kurangnya trofi yang tidak Shearer menangkan. Tapi tidak ada yang bisa memberitahu saya bahwa Alan Shearer bukanlah seorang superstar, ucap McManaman. Kane adalah striker yang luar biasa, dan saya pikir jika Anda pelatih sebuah klub dan Anda akan membelinya saat ini, seorang striker top Liga Inggris, ujar McManaman melanjutkan. Tanggapan Guardiola terkait keputusan kontroversial wasit. Manajer Manchester City Pep Guardiola menegaskan bahwa lebih baik tidak berbicara tentang wasit di Liga Champions karena keputusan di leg pertama pertandingan perempat final timnya mengangkat banyak alis di seluruh dunia. Dalam kompetisi di mana wasit yang buruk dan kontroversial telah menyebabkan banyak masalah bagi The Blues selama bertahun-tahun. Para penggemar Manchester City dihadapkan dengan perasaan yang tidak diketahui ketika keputusan menguntungkan mereka dan keberuntungan yang sangat dibutuhkan. Akhirnya menemukan jalannya ke arah Stadion Etihad. Wasit Ovidio Hettegan membuat marah banyak penggemar Borussia Dortmund dengan keputusannya di Etihad pada Selasa malam. Manchester City diberikan penalti segera setelah mencetak gol pembuka mereka karena pelanggaran terhadap gelandang Rodri, tetapi kemudian dibatalkan setelah VAR masuk. Jude Bellingham memasukkan bola melewati kiper City Ederson, tetapi wasit Hettegan bertindak cepat untuk meniup peluit karena pelanggaran terhadap kiper Brasil, keputusan yang salah dan untungnya bagi City. Guardiola berkata, lebih baik tidak berbicara tentang wasit di Liga Champions. Kami memiliki daftar besar situasi seperti ini dalam kompetisi ini. Lebih baik tidak berkomentar tentang bagaimana wasit bermain. Pertandingan itu tidak menjadi masalah. Itu adalah penalti, kemudian VAR mengatakan itu bukan penalti. Setelah itu dengan aksi Bellingham, kakinya lebih tinggi dari yang diharapkan sehingga wasit dan hakim garis sempurna. Mereka bukan pengaruh seperti dulu, di masa lalu itu sempurna. Mungkin dia seorang penggemar
dan dia ada di sini. Mengapa tidak? Wasitnya brilian, kata manajer Manchester City itu.